merupakan rukun Islam yang kedua, yang merupakan seutama-utama amalan, karena nanti kita akan dihisab oleh Allah. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali amalan yang akan dihisab oleh Allah nanti pada hari kiamat adalah perkara salat. Idza saluhat saluha sairu amalihi. Kalau salat kita baik, maka amalan yang lain oleh Allah dianggap baik. Wa idza fasadat. Namun apabila salat kita rusak, tidak sempurna salat kita, fasada sairu amalihi, maka oleh Allah amalan yang lain dianggap tidak baik. Karena itulah penting kita melaksanakan salat ini sesuai dengan petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun yang harus kita ketahui kaum muslimin, untuk seseorang itu diterima salatnya ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu bersuci. Bagaimana mungkin salatnya akan diterima oleh Allah sementara kunci pembuka diterimanya salat kita tidak bisa, tidak tahu dan tidak baik? Tentunya akan mengurangi nilai pahala salat. Dan tidak hanya itu saja, barangkali salat yang kita laksanakan ini ternyata tidak sah, tidak diterima oleh Allah, karena ternyata kunci pembukanya kita tidak laksanakan dengan sebaik-baiknya atau tidak sesuai dengan petunjuknya, sehingga kunci pembukanya tidak sah dan konsekuensinya salat kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullah salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddaa. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat seorang hamba. La yaqbalullah, Allah tidak menerima. Maksudnya tidak menerima ini artinya salat seseorang itu tidak sah. Ada salat yang dikatakan tidak diterima, artinya salatnya sah, tetapi tidak mendapatkan pahala dari Allah, yaitu orang-orang yang mendatangi tukang ramal, mendatangi dukun. Dia mempercayai apa yang dikatakan. Kata Nabi, salatnya selama 40 hari tidak diterima oleh Allah. Artinya salatnya sah, tetapi dia tidak mendapatkan pahala salat yang dikerjakan selama 40 hari. Tapi tentang hadis yang kita katakan tadi, la yaqbalullah salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Salat seseorang tidak diterima oleh Allah apabila dia dalam keadaan berhadas sampai dia berwudu. Ini artinya salatnya itu tidak diterima oleh Allah, tidak sah, dan tentunya tidak akan mendapatkan pahalanya. Bagaimana kalau keadaan kita seperti ini terus menerus melaksanakan salat, tetapi salat kita tidak sah dan tidak diterima oleh Allah? Dikarenakan kita tidak mengetahui tata cara wudu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita termasuk orang yang merugi. Hal unabbiukum bil akhsarina a'mala. Maukah aku beritakan kepada kalian orang yang paling merugi amalannya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yaitu orang yang tersesat di dalam amalannya di dunia. Tersesat dia, melakukan sesuatu tapi sesat jalan. Wahum yahsabun, dalam keadaan tersesat itu dia menganggap amalannya baik, amalannya diterima. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, dalam keadaan dia merasa baik, merasa benar apa yang dia kerjakan.
Tetapi ketika bertemu dengan Allah, dia tidak mendapatkan pahala amal perbuatan yang dia kerjakan. Sungguh sangat merugi sekali. Tenaga, biaya, pikiran, apapun sudah kita berikan sewaktu di dunia, tapi ketika menghadap Allah tidak mendapatkan apa-apa. Karena itulah sahabat Umar ibn Khattab ketika keluar bersama para sahabat, lalu memanggil seorang rohib, seorang ahli ibadah dari kaum Nasr. Dia panggil, ya rohib, wahai sang ahli ibadahnya kaum Nasr. Tidak lama kemudian rohib tersebut keluar. Ketika keluar, sahabat Umar menatapnya. Tidak lama kemudian meneteslah air mata sahabat Umar bin Khattab. Para sahabat pun juga terkaget. Ada apa gerangan Umar bin Khattab ini? Memanggil seorang rohib, ketika sudah keluar justru menangis. Ternyata Umar bin Khattab teringat sebuah ayat. Amilatun nasibatun tasla naron hamiyah. Amalan susah payah dia lakukan di dunia. Ahli ibadah kaum Nasara itu, mereka tidak mau menikah, tidak mau kawin, melarang sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, ini dan itu. Tetapi justru amalan yang dia perbuat sewaktu di dunia ini tidak mendapatkan pahala di sisi Allah. Justru apa? Tasla naron hamiyah, memasukkan dia ke dalam api neraka. Tentunya kaum muslimin kita tidak ingin demikian. Tidak ingin apa yang kita upayakan di dunia ini, lalu ketika kita kembali menghadap Allah tidak mendapatkan apa-apa. Kalau hanya tidak mendapatkan apa-apa lebih ringan. Tapi kalau justru mendatangkan azab Allah, itu merupakan kerugian yang paling besar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah. Allah takdirkan kepada kita untuk memeluk agama Islam, agama yang sangat sempurna ini. Semua sisi kehidupan diajarkan di dalam Islam. Sampai ada orang-orang musyrikun mengatakan kepada Salman Al-Farisi, apakah nabi kamu hal 'allamakum nabiyyukum kullasyai'? Apakah nabi kamu mengajarkan segala sesuatu? Salman Al-Farisi sudah mendapatkan hidayah masuk Islam, merasakan petunjuk dan hidayah dalam Islam. Beliau menjawab, ajal, benar. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita hattal khira'ah, sampai dalam tata cara buang hajat saja itu diajarkan dalam Islam. Dari sini saja kita tahu kaum muslimin bahwasanya ajaran Islam itu merupakan dinut thahara wan nadhafa. Ajaran Islam ini adalah agama yang mengajarkan kebersihan dan kesucian. Maka sungguh sangat kita merugi kaum muslimin sudah mendapatkan hidayah masuk Islam, tidak mengikuti petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan di dalam pelaksanaan salat 5 waktu yang harus seseorang itu berwudu. Di dalam berwudu itu seseorang harus memasukkan air ke dalam mulut, kemudian memasukkan air ke hidung. Kalau seseorang rutin menjalankan salat 5 waktu 5 kali, luar biasa. Namun sayangnya umat Islam ini kadang melaksanakan salat, wudunya tidak benar. Apalagi di antara mereka yang mengaku Islam dan tidak melaksanakan salat, tentunya tidak berwudu. Bagaimana akan mendapatkan kesucian dan kebersihan? Maka sangat bersyukur kepada Allah bagi mereka-mereka yang masuk Islam, tidak hanya sebatas masuk Islam. Karena itulah kaum muslimin hidayah itu terbagi menjadi 2. Hidayatun ilal Islam, dan yang harus kita cari lagi adalah hidayatun fil Islam. Mendapatkan petunjuk untuk memeluk ajaran Islam. Bersyukur kepada Allah. Karena dengan seseorang berislam, beriman, sudah cukup untuk bisa menjadi tiket masuk surga. Walaupun masuk surganya itu entah melalui pintu neraka, masuk neraka lama tidak lama, tergantung amalan kita.
Tapi Islam menyelamatkan seseorang. Iman menyelamatkan seseorang untuk tidak kekal di dalam neraka. Tapi tentunya kita semuanya ingin masuk surga kalau bisa tanpa hisab, tanpa azab. Masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Namun di antara kita, karena nilai ketaatan kepada Allah yang namanya keimanan yazidu wa yankus, bisa naik dan turun iman seseorang. Kadang seseorang itu masuk surganya lewat neraka terdahulu. Dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah. Digugurkan dosa-dosanya oleh Allah di dalam neraka tersebut. Lalu suatu saat karena dia punya bibit Islam dalam hatinya, dikembalikan oleh Allah ke dalam surganya. Inilah hidayah. Hidayah ilal Islam yang terpenting lagi bagi kita ketika sudah masuk Islam, untuk mendapatkan hidayatun fil Islam, petunjuk di dalam Islam itu sendiri. Bagaimana kita berumah tangga, bagaimana kita menikah, bagaimana kita bermasyarakat, bagaimana kita berlalu lintas, bagaimana kita berdagang, bagaimana kita mencari nafkah, bagaimana kita menjadi seorang petani, bagaimana kita menjadi seorang majikan, pemimpin rakyat, itu semuanya diatur dalam Islam. Itulah semuanya hidayah fi Islam, petunjuk dalam Islam. Maka barang siapa yang melaksanakan ajaran semacam ini, dipastikan akan selamat fi dunya wal akhirah. Laqad taraktukum alal mahajjatil bayda. Sungguh aku telah tinggalkan untuk kalian jalan yang lurus terang benderang, kata Nabi. Lailuha kana hariha. Malamnya saja itu seperti siang hari. Malam yang gelap gulita itu seperti siang hari. La yazihu anha illa halik. Maka seseorang itu tidak akan berpisah, menyimpang dari jalannya Nabi, illa halik. Pasti dia akan binasa, mendapatkan segala banyak macam problematika kehidupan, disebabkan karena dia menjauh meninggalkan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena itulah kaum muslimin ketika orang musyrik tadi bertanya kepada Salman, hal allamakum nabiyyukum kullasyai'? Apakah Nabi kamu mengajarkan segala sesuatu? Iya, sampai dalam perkara buang hajat itu diajarkan dalam Islam. Bersyukur kita kepada Allah, tinggal tugas kita adalah mencari dan berusaha untuk mendapatkan hidayah di dalam Islam itu sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam perkara berwudu ini, karena ini merupakan ibadah, perintah dari Allah dan Rasulnya, maka dalam berwudu ini harus kita memperhatikan apa-apa yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sebagaimana ibadah yang lain, tentang sholat, Nabi SAW mengatakan, khudhu sallu kama ra'aitumuni usolli. Tentang masalah sholat, Nabi mengatakan, sholatlah kalian sebagaimana kalian sholat, sebagaimana kalian melihat aku menjalankan sholat. Sehingga sholat itu tidak boleh ada inisiatif sendiri atau apa yang dikatakan orang, tidak. Sholat ini harus kita sesuaikan dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad. Kalau kita ingin sholat kita diterima oleh Allah, karena amalan itu diterima oleh Allah dengan dua syarat. Yang pertama dia ikhlas, yang kedua dia harus ittiba. Sholat itu harus disesuaikan dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga ketika seseorang berhaji, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khudhu anni manasikakum. Ambillah oleh kalian tata cara manasik haji dari aku. Enggak boleh ada apa yang dikatakan orang, apa yang menurut enak kita, apa yang menurut akal kita, tidak. Karena agama ini bukan produk akal manusia, bukan produk hawa nafsu manusia. Agama yang kita lakukan ini merupakan wahyu dari Allah, zat yang maha mengetahui, yang maha bijak. Maka kewajiban kita adalah sami'na wa ata'na, mendengar dan mentaati
apa yang telah dikatakan oleh Allah dan Rasulnya dalam urusan ibadah ini. Inilah kewajiban bagi kita semuanya kaum muslimin di dalam beribadah. Oleh Allah dipersempit, tidak berikan keluasan. Lakukan ibadah itu kalau ada perintah, kalau tidak ada perintah berhenti kalian. Tapi kalau masalah urusan dunia, Allah berikan keluasan kepada hambanya. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kalian bumi ini. Untuk kalian lakukan apa saja. Kalau masalah urusan dunia, diberikan kesempatan yang sangat luas oleh Allah. Tapi berhentilah kalian ketika ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita akan membahas tentang tata cara wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terlebih dahulu kita akan membacakan hadis-hadis yang terkait dengan keutamaan daripada wudu itu sendiri. Keutamaan daripada wudu itu sendiri. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sahabat Abu Hurairah ini nama yang terkenalnya adalah Abdurrahman ibnu Sakhr. Walaupun banyak nama tentang beliau, tapi yang terkenal adalah Abdurrahman bin Sakhr. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Maukah aku tunjukkan kepada kalian perkara yang bisa menghapus dosa-dosa kalian, menggugurkan dosa-dosa kalian? Ini diantara satu amalan yang bisa menggugurkan dosa. Apakah masih ada amalan yang lain yang bisa menggugurkan dosa? Terlalu banyak amalan-amalan yang bisa menggugurkan dosa. Intinya semua kebaikan itu menggugurkan dosa. Innal hasanat yudhibna sayyiat. Setiap kebaikan itu menghilangkan perbuatan dosa, menggugurkan sebuah dosa. Termasuk perkara wudu ini. Ala adullukum, maukah aku tunjukkan kepada kalian satu amalan yang bisa menghapus dosa-dosa kalian? Tentunya yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa besar. Dosa besar itu membutuhkan orang bertaubat kepada Allah. Tapi dosa kecil tanpa orang bertaubat minta ampun kepada Allah dengan perbuatan baik, Allah gugurkan dosa tersebut. Allah menggugurkan dosa tersebut. Kadang dengan amal bersabar saja, amalan hati bersabar, itu dosa berguguran. Karena itulah nikmatnya menjadi orang yang beriman. Diuji oleh Allah dengan penderitaan, dengan ujian yang susah, sudah menggugurkan apa? Dosanya. Nah, hatta yalqallah wa laysa ma'ahu dzambun, kama qala Nabi. Orang yang bersabar di atas kesusahan, penderitaan, ujian, sampai nanti dia bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak membawa dosa. Wa yarfa'u bihi darajat, dan amalan ini bisa menaikkan derajatnya, bisa menaikkan fasilitasnya di surga nanti. Karena di surga itu namanya darajat. Kalau di neraka namanya apa? Darokat. Semakin turun, semakin ke bawah, semakin menderita seorang hamba tersebut, karena semakin buruk keadaannya. Tapi orang yang beriman diberikan oleh Allah darajat, tingkatan-tingkatan di surga. Semakin tinggi tingkatannya, semakin dia mendapatkan kesenangan yang berlebihan. Darajat ditingkatkan oleh Allah. Bahkan seorang anak yang memohon ampunan untuk kedua orang tuanya, seorang anak yang orang tuanya sudah meninggal dunia, anaknya tidak lupa kepada orang tuanya, senantiasa mendoakan ampunan untuk orang tuanya. Orang tua itu dinaikkan derajatnya oleh Allah.
Suatu ketika dalam sebuah hadis disebutkan ada seorang orang tua berkata kepada Allah, dari mana aku mendapatkan fasilitas surga, dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan kepadanya, bistighfari waladikalat, karena anak kamu, keturunan kamu senantiasa mendoakan ampunan untuk kamu. Ini nilai yang tidak berharga sekali. Nilai yang sangat berharga sekali. Kita mendidik anak sehingga anak itu masih ingat kepada orang tuanya. Kalau anak dididik untuk cerdas, untuk pandai dengan urusan dunianya, sangat dikhawatirkan dia itu tidak akan ingat kepada kedua orang tuanya. Dia terlupakan sudah. Dia terlalu bersenang-senang dengan urusan dunianya. Kok jangankan yang sudah mati, yang masih hidup saja dia lupa karena kesenangan dunia tadi. Itu yang membahayakan. Kalau tidak, kita tidak mendidik anak-anak kita untuk mempelajari agama, dekat kepada Allah, maka musibahnya akan terjadi apabila kita meninggal dunia. Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihi darajat. Maukah aku tunjukkan kepada kalian amalan yang bisa menghapus dosa-dosa kecil kalian dan mengangkat derajat kalian? Qalu, para sahabat tentu sangat antusias. Itulah sahabat, amalan apa itu ya Rasulullah? Nah, bala ya Rasulullah, kami mau ya Rasulullah. Amalan apa itu? Qala isbaghul wudu 'alal makarih, yaitu menyempurnakan wudu dalam keadaan situasi dan kondisi yang tidak menyenangkan. Kadang berwudu itu tidak menyenangkan, Pak. Bagi sebagian orang, tergantung situasi dan kondisi. Ada orang yang dalam keadaan sakit, demam. Dia mau berwudu, menyentuh air, itu merasa tersiksa, menderita dia. Ketika seseorang berada di tempat yang dingin, itu pun juga menderita dia. Atau ada hal yang lain yang dia sehingga merasa berat untuk berwudu. Tapi ketika itu dia bisa menyempurnakan wudu dalam keadaan situasi dan kondisi tidak mendukung. Nah, ini menyempurnakan wudu. Berarti di sana ada wudu yang tidak sempurna. Yang hanya mencukupkan yang wajib saja. Yang sunnah dia tidak lakukan. Yang akan kita pelajari nanti. Yang wajib di dalam membasuh itu hanya sekali. Membasuh tangan kewajibannya hanya sekali. Kalau sampai 2-3 kali, dia melaksanakan yang lebih sempurna. 4 kali bukan tambah sempurna, tambah nggak sempurna. Karena Nabi itu membatasi hanya 3 kali. Jangan terlalu semangat nanti, masya Allah. Wajib 1 kali, 2-3 sempurna. Kalau tambah lagi 4, 5, 6 lebih sempurna. Bukan lebih sempurna. Faman zada, kata sahabat Abu Hurairah, siapa yang menambah, faqad asa'a wa zalama, dia telah berbuat buruk. Itulah agama. Agama ini harus mengikuti petunjuk Nabi. Tidak boleh ada panggilan jiwa, panggilan hati atau pikiran untuk mengatakan, ini baik menurut akal saya, ini baik menurut perasaan saya. Nggak boleh. Karena agama ini bukan produk akal dan produk perasaan manusia. Harus mengikuti petunjuknya. Karena itulah sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan, laukana dinu birra'yi. Andaikan agama ini merupakan produk akal manusia atau barangkali merupakan produk perasaan manusia, lakana asfalal khufi aula bil mashi min a'la. Tentunya tata cara mengusap sepatu atau mengusap kaos kaki itu yang lebih utama diusap yang di bawah. Tapi kenapa agama mengajarkan kalau seseorang itu menggunakan sepatu dan dia berwudu untuk tidak membasuh kakinya tapi cukup mengusap sepatu? Mana yang diusap? Yang di atas, bukan yang di bawah. Padahal tentunya yang lebih kotor di bawah. Tapi kenapa agama ini memerintahkan untuk mengusap yang di atas? Sehingga
keluarlah pernyataan Ali tadi itu. Laukana dinu birro'i. Kalau seandainya agama ini produk akal manusia atau produk perasaan manusia, tentu mengusap sepatu yang di bawah itu lebih utama, lebih pas, lebih tepat untuk diusap. Tapi kenapa agama memerintahkan untuk mengusap yang di atas? Nah, itu kita berusaha di dalam beragama ini, beribadah ini sesuai dengan petunjuknya, tidak mengurangi atau bahkan menambah. Hilangkan perasaan itu, jauhkan akal dari perkara ini, karena agama ini diturunkan dari zat yang maha mengetahui, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah sahabat Anas bin Malik, Imam Malik ketika kedatangan seseorang ingin berhaji, dia datang kepada Imam Malik. Wahai Imam, dia penduduk kota Madinah. Penduduk kota Madinah diberikan batasan tempat oleh Nabi untuk memulai mikotnya di tempat yang namanya Dzul Hulaifah. Wahai Imam, dari mana kami memulai mikot untuk melaksanakan ibadah haji? Imam Malik mengatakan, di tempat yang Rasulullah memulai di tempat tersebut, yaitu Dzul Hulaifah. Tapi saya ingin, wahai Imam, untuk memulai mikot saya dalam berhaji dari Masjid Nabi. Masya Allah. Menurut akal dia, menurut perasaan dia, memulai mikot di Masjid Nabi lebih utama. Sebagaimana sholat. Punya keutamaan yang lebih sholat di Masjid Nabi. Dia ingin melaksanakan mikotnya dari Masjid Nabi. Menurut akal dan perasaan dia, itu lebih utama. Apa yang dikatakan Imam Malik ini? La taf'al, jangan kamu lakukan. Akhsha alaikumul fitnah. Saya khawatir kamu terjangkiti fitnah kepada dirimu. Dia menimpali, wa ayu fitnatin, wahai Imam. Fitnah apa yang bakal menimpa aku? Fitnah yang menimpa kepada kamu, engkau menganggap diri kamu lebih pinter, lebih tahu daripada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang berusaha menambah, mengurangi syariat ini, secara tidak langsung dia merasa lebih tahu daripada Rasulullah yang mendapatkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi amalan yang pertama yang bisa menghapus dosa dan juga meningkatkan derajatnya di surga adalah isbaghul wudu 'alal makarih. Menyempurnakan cara berwudunya walaupun situasi dan kondisi saat itu tidak mendukungnya. Yang kedua, kathratul khuta ilal masajid. Memperbanyak langkahnya ke masjid. Nah, karena itulah orang yang rumahnya jauh itu lebih banyak pahalanya daripada orang yang dekat rumahnya dari masjid. Tapi kadang orang bermimpi, berandai-andai, oh enak saya rumahnya dekat masjid. Orang yang tahu hadis ini jauh dekat nggak jadi masalah. Malah justru dia kalau bisa lebih jauh karena tahu tentang keutamaan melangkah ke masjid. Semakin banyak langkahnya, semakin banyak langkah tersebut. Satu menghapus dosanya dan satunya mengangkat derajatnya. Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar ada sahabat yang ingin pindah rumahnya dekat masjid, yaitu Bani Salimah. Sampai berita kepada Nabi, Bani Salimah akan boyongan untuk membuat rumahnya dekat masjid. Sampai berita ini kepadanya, Nabi menasihati Bani Salimah, Bani Salimah, diyarakum tuktab atharakum. Diulang 3 kali oleh Nabi. Hai Bani Salimah, rumah kamu yang jauh, pertahankan. Langkah-langkah kamu dari rumah yang jauh menuju masjid itu akan dicatat oleh Allah. Nah, menghapus dosa dan meningkatkan derajat kamu. Subhanallah. Gak ingin pindah, Pak. Gak ingin pindah. Tetap di jauh saya. Agar supaya ingin dicatat amalan oleh Allah langkah-langkah menuju masjidnya. Masya Allah. Cuma kadang-kadang orang yang jauh masjidnya lebih tepat waktu daripada orang yang dekat ke masjid. Yang jauh sudah di masjid. Ternyata yang dekat belum datang ke masjid. Kadang-kadang sampai ketinggalan sholatnya. Itu keutamaan orang yang jauh rumahnya, lebih bisa menepati waktunya daripada orang yang dekat. Nah,
Subhanallah. Kemudian yang ketiga, wantidharus shalah ba'da shalah. Menunggu waktu salat kepada salat berikutnya. Nah, tentunya ini yang memungkinkan jarak salat satu dengan yang lain sangat pendek, seperti maghrib dengan isya. Nah, maghrib dengan isya ini sangat memungkinkan. Fadzalikumur ribat. Kemudian hadis yang kedua. Nah, sampai 5 dulu. 20 menit sudah selesai satu keutamaan tentang wudu. Insyaallah kita lanjut pada 6 pekan berikutnya. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu taala alam bisawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.